warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang Indonesia adalah negara hukum. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu, oke? Ketua kelas, bisa Ibu minta tolong dipimpin berdoa? Siapa? Oke, silakan. Yang keras suaranya. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita isi daftar hadir dulu, oke? Novan, Anip, Aprilia, Sultan, sakit. Reyhan, Remoni, Sekta, sakit. Charlie, Siti, Syafa, Syifa, Tengku, Penny, Yusuf. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, biar lebih semangat lagi, kita yel-yel nih. Belajar bersama Pasti bisa. ujian. Pasti ada. Biar tambah semangat, kita nyanyi dulu, semua dimohon berdiri. Kita nyanyi lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, mati tak bisa. Maju serentak, mengusir penjara. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerang, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Boleh duduk dulu kan? Ada beberapa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengaitkan peristiwa aktual dengan konsep Indonesia sebagai negara hukum, menganalisis praktek pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum tertinggi di Indonesia. Peserta didik dapat menguraikan proses penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuktikan amandemen yang terjadi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap hari Senin, ketika ada upacara bendera, ada satu sesi yang pasti dilakukan dan ada hubungannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa itu, Nak? Membaca. Oke, ya, angkat tangan. Yang mau jawab, angkat tangan. Iya? Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tadi di awal sudah Ibu jelaskan bahwa itu posisinya sebagai konstitusi kita. Nah, baru-baru ini ada kejadian di sekitar kita adalah harga BBM naik. Betul? Dari berapa ke berapa sekarang? Oh, kalau kalian belinya 10.000 dulu, kalau sekarang 12.000. Tapi kalau belinya di pom bensin, setelah naik ini harganya jadi 10.000. Oke, coba diamati dulu video berikut ya. Pemirsa, pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan harga BBM. Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM di Istana didampingi Menteri Keuangan.
subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Bantuan langsung tunai BLT BBM Rp600.000. Sudah diumumkan beberapa waktu yang lalu jika memang harga BBM itu naik. Nah, menurut kalian, mengapa Presiden Jokowi tadi menaikkan harga BBM? Silakan. Karena sebagian subsidi dinikmati oleh masyarakat mampu. Ada pendapat lain? Ya. Bagaimana perasaan kalian ketika BBM itu naik harganya? Ya, ayo. Senang apa sedih? Hah? Sedih. Loh, lah kenapa kok sedih? Karena dinaikkan. Ada pendapat lain? Berdampak nggak bagi kehidupan kita? Tambah nyaman apa tambah tidak nyaman? Karena oh iya, kalau ngisi jadinya gampang. Kalau ngisi jadi tangkinya tidak penuh. Saya mau cerita sedikit. Jadi setelah kenaikan harga BBM kemarin, selain saya ngajar, saya kan juga jualan di rumah ya. Langsung ada pemberitahuan dari yang biasanya mengirimkan barang baku, bahan untuk dijual itu ya. Mbak, soalnya naik, jadi ini ada kenaikan harga. Tuh. Nah, terus bagaimana? Saya apakah menjual itu naik atau tidak? Nah, saya berundi dengan suami. Setelah kita kalkulasi, setelah kita hitung, oh masih aman. Jadi ketika saya tidak menaikkan harga, itu kami masih mendapatkan keuntungan. Akhirnya kami memutuskan untuk tidak menaikkan harga. Menurutmu, apakah semua penjual di sekitar kita mengambil keputusan yang sama seperti saya? Tidak. Ada nggak yang naik? Ada. Ini pesan saya untuk kalian semua ketika nanti di kemudian hari sampai sudah beranjak dewasa, punya perusahaan atau punya usaha apapun. Ketika ingin menaikkan harga, jangan hanya mengikuti tren. Kita harus memposisikan diri sebagai konsumen. Dan kalau ada selisih harga, kamu lebih memilih mana? Yang tetap apa yang naik? Yang harga. Dan semoga kita doakan ya, ini walaupun ada kenaikan harga BBM, harga-harga bahan yang lain tidak ikut. Nah, mengapa presiden itu berhak menaikkan harga BBM? Kalau Bu Fitri gitu boleh ya? Tidak. Nah, karena tidak mempunyai hak. Kalau presiden mempunyai hak? Punya. Karena beliau adalah pemimpin negara. Nah, oleh Undang-Undang Dasar, lebih tepatnya pasal 33, kita simak bersama ya. Nah, ini di Undang-Undang Dasar kita, pasal 33 ada 4 pasal. Kira-kira kalau tentang menguasai atau mempunyai wewenang terhadap harga BBM tadi, itu sesuainya sama pasal yang ayat 1, 2, apa 3 atau 4? 2. Alasannya apa sih Pak? Yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, kalau ngasih BLT tadi, ini karena ayat yang keberapa? Mengapa sih Indonesia itu memerlukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Karena Indonesia adalah negara hukum. Iya, Indonesia adalah negara hukum. Jadi, semua terselenggaranya aktivitas pemerintahan di Indonesia harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Coba dilihat, ada 2 gambar di sini. Apa hubungan antara kedua gambar tersebut? Rel untuk jalannya kereta. Rel, Rel untuk alas jalannya kereta. alas jalannya kereta. Ada pendapat lain? Rel? Kalau tidak ada rel gimana? Kalau dijalankan di jalan raya bisa? Berhadapan dengan kereta, biasanya
Kita yang suruh berhenti apa keretanya yang suruh berhenti? Kita yang disuruh berhenti. Kok kenapa nggak keretanya gantian? Kalau berhenti secara mendadak terdorong dari Oke, karena kereta itu membawa ada gerbong-gerbong di belakangnya, gitu gitu. Jadi teman sudah bisa membayangkan kalau misalnya kereta itu ditaruh di jalan raya, walaupun dikasih ban, dia nggak cocok, gitu gitu. Nah, di sini ibu analogikan, ibu umpamakan kereta ini adalah negara kita. Jadi di sini ada banyak kepentingan warga se-Indonesia, gitu gitu. Satu Indonesia Raya mulai dari Sabang sampai Merauke. Harus ada rel sebagai landasan, sebagai dasar berjalannya pemerintahan. Relnya ini adalah undang-undang dasar. Agar jelas keretanya itu orang ada di lintasan pas keretanya jalan. Kalau nggak berhenti ada satu orang yang mati. Ya. Tapi kalau kereta itu memaksa untuk berhenti demi menyelamatkan satu orang, bisa jadi korbannya akan lebih banyak. Benar. Nah, mungkin kalau kita menanggapi kenaikan harga BBM ini secara umum jelas tidak nyaman, tidak nyaman. Tadi contoh sederhana, biasanya saya ngisinya full, Bu. Dengan uang segitu 20.000 misalnya gitu ya. Isi 20.000 full sebelumnya. Nah, sekarang karena harga naik 20.000 nggak penuh. Belum lagi yang lain gitu ya. Nah, tapi kita juga harus memikirkan kemampuan negara kita. Bukaan itu juga punya posisi yang penting, makanya setiap hari Senin di sekolah-sekolah itu dibaca ketika upacara bendera. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah mari kita berdiskusi. Ini sudah ada 4 orang ya. Tapi kita ajak, ada lagi, ada perempuan. Ibu sudah memilih beberapa ketua kelompok. Tapi saya tawarkan dulu, kalau nggak berkenan ya nggak apa-apa. Yang pertama Rendra. Mana Rendra? Siap jadi ketua kelompok? Oke, terima kasih. Zaki, oh Julia sama Siva maunya. Oke. Berarti siapa lagi satu lagi? Nova, oke. Nah, sekarang silahkan pindah tempat duduk. Silakan mau ikut ketua kelompok yang mana? Satu kelompok maksimal 4 orang. Kan tadi ada yang tidak masuk ya. Jadi mungkin ada beberapa kelompok yang 3 orang. Jadi nanti ada 8 kelompok di kelas kita. Jadi di sini sudah Ibu siapkan apa saja yang nanti sampai kerjakan. Masing-masing kelompok nanti intinya adalah menjawab satu pertanyaan. Pembahasannya tentang undang-undang dasar. Boleh dikeluarkan dulu bukunya. Tadi belum dikeluarkan buku LKS, boleh dikeluarkan sekarang. Jadi nanti ketika menjawab ada beberapa sumber belajar yang bisa kamu gunakan. Buku yang ada itu. Nanti juga ada bahan bacaan, nanti saya share di grup ya. Dan nanti saya putarkan 2 video sambil menemani sampean berdiskusi. Setelah 2 video tersebut selesai, besar harapan Ibu sampean juga sudah selesai mengerjakan pertanyaan yang saya berikan melalui lembar ini, lembar kerja ini. Jadi di depan sini nanti ditulis nama anggota kelompoknya. Sudah ada kelompok 1, 2, 3, 4. Masing-masing kelompok membacakan. Ibu sederhanakan biar lebih nyaman nanti ketika berbagi informasi dengan teman-teman. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oden? Jadi ini langsung Ibu bagi. Untuk kelompoknya ini aja kalau gitu ya. Ketua kelompok maju ke depan biar adil, nanti dapat kelompok berapa. Ini sudah saya siapkan. Kan tadi tentang penilaian proses. Jadi ketika sampai diskusi ini dan nanti ketika menampilkan hasil diskusinya, Bu Fitri akan melakukan penilaian proses. Jadi sikap yang sampai keluarkan, keberanian sampai untuk menanggapi sesuatu, menyampaikan sesuatu,
kerjasama dan sikap-sikap yang muncul dalam proses diskusi ini akan Ibu masukkan ke lembar pengamatan. Panitia ini bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggota. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI agar sebagian di antara tersebut diambil sebuah panitia kecil lain yang memiliki ketentuan tersebut panitia sendiri yang terdiri dari Muhammad Hatta, A.A. Fanis, Abi Kusnul Prosedur, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, budaya, Pancasila. Apakah UGI Indonesia kembali menggunakan UUD 1945? Mengapa Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara? Ada yang mau menambahkan? Iya sih Pak. Karena tidak bisa menyusun undang-undang dasar yang baru. Karena waktu itu Dewan Konstituante tidak bisa menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Berarti kita sudah mengalami beberapa kali adendum itu. Setelah hasil diskusi tadi ada beberapa yang perlu Ibu tegaskan, diantaranya adalah proses penyusunan dan pengesahan. Di sini ada pembentukan BPUPKI karena tadi dijelaskan di video tadi bahwa Indonesia dijanjikan untuk kemerdekaan. Kemudian belum jadi dasar negaranya dibentuk panitia 9 sampai sidang BPUPKI 2. Barulah ketika sidang PPKI setelah proklamasi kita bisa mempunyai Undang-Undang Dasar sebagai salah satu dasar berdirinya negara Indonesia. Ada beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia tadi sudah dibahas oleh kelompok. Bu Fitri hanya mengulangi lagi. Ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Konstitusi RIS, ada Undang-Undang Dasar sementara. Nah, karena Dewan Konstituante tidak bisa membuat Undang-Undang Dasar yang baru, dibentuklah keputusan Presiden yang berupa dekret 5 Juli 1959 kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini Undang-Undang Dasar itu mempunyai beberapa keistimewaan. Di antaranya adalah dibentuknya dengan cara yang istimewa, tidak sembarangan. Hanya MPR yang boleh merubah. Dianggap sebagai sesuatu yang luhur, berisi cita-cita bangsa dan dasar negara, dan berisi garis besar tentang dasar dan tujuan negara. Proses perubahannya diantaranya adalah salah satunya karena tuntutan reformasi, karena ingin memperbaiki bagaimana Indonesia ini dijalankan. Maka relnya yang diperbaiki biar keretanya bisa berjalan dengan baik. Hasil perubahannya terdapat beberapa perubahan setelah 4 kali sidang. Jadi sudah 4 kali amandemen. Nah, ini yang disebut adendum tadi seperti ini, merubah tapi tidak menghilangkan aslinya, ditambah perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat. Di lembaran negara itu bentuknya seperti ini. Ini disebut adendum, merubah tapi tidak menghilangkan aslinya. Ada beberapa dampak, diantaranya masa jabatan presiden dibatasi maksimal 2 kali, jadi 2024 Jokowi masih bisa maju jadi calon presiden tidak anak-anak? Bisa? Bisa apa tidak? Tidak. Kenapa? Sudah? Sudah 2 kali periode. Warga negara memilih secara langsung presiden, wakil presiden, DPR, dan tadi yang disebutkan teman-teman tadi tidak perlu bayar SPP karena anggaran pendidikannya sudah minimal 20%. Nah, oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Undang-Undang Dasar. Tentang periodisasi Undang-Undang Dasar.
sedang apa lagi? Sidang PPU. Sedang BPUPKI, apa lagi? Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang silakan dikeluarkan HP-nya untuk kita lakukan evaluasi dan refleksi. Sebagai informasi, minggu depan kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu tentang sikap patuh terhadap norma dan peraturan melalui keadilan dan kejujuran. Sudah Ibu bagi linknya, silakan dikerjakan dulu. Saya beri waktu untuk evaluasi dan refleksi. Nah, Ibu ingatkan lagi, di dalam kelas tidak boleh menggunakan topi. Sudah? Sudah dikerjakan? Oke anak-anak, barangkali nanti ada yang masih terkendala setelah pembelajaran ini masih bisa diisi, masih bisa diisi setelah ini, Jadi itu tadi linknya sudah Ibu bagi. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Siapa yang mau menutup memimpin doa? Revan. Prit, ingin berdoa. Marilah berdoa. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sudah mulai belajar percaya diri, sudah belajar dengan baik. Ibu saya sangat bahagia dan bangga sama kalian semua. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.